karena tidak ada yang menunjukkan bagaimana mempraktekkan isi daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan. Siang ini kita ketemu lagi dengan Combri Ma'rifat. Kesempatan yang baik ini kita akan coba berbagi tentang akan datang suatu masa di mana Islam hanya tinggal namanya saja, Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja, kemudian masjid-masjid dibangun bagus, tapi ia kosong daripada petunjuk atau daripada hidayah. Masa yang sudah dihadiskan itu atau sudah dinubuahkan oleh Nabi tersebut itu sebenarnya saat ini sudah kita rasakan, dimana ketika kita berjalan-jalan misalnya ya pergi kemana gitu ya, kita akan melihat masjid-masjid yang luar biasa bagusnya, megah. Kemudian apa sih dari masjid itu yang di program dari seorang takmir masjid itu, selain cuman pembangunan dan pembangunan, tidak ada misalnya pengajian atau mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada umat untuk bisa mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling-paling cuman sedekah Jumat, kemudian misalnya pengajian pun itu yang dibahas cuman sekedar dosa, cuman sekedar pahala, kemudian iming-iming surga dan menakut-nakuti umat dengan neraka dan lain sebagainya. Tidak ada di situ yang menjelaskan tentang bagaimana agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di Malik Yaumiddin. Nah, kemudian lagi dalam hadis itu tersebut bahwa Quran itu nantinya akan tinggal tulisannya saja, tulisan tok. Jadi itu hanya bisa dibaca, cuman membaca, prakteknya tidak bisa, karena tidak ada yang menunjukkan bagaimana mempraktekkan isi daripada Al-Quran. Nah, padahal di dalam surat Asy-Syura 52 ya, sebelumnya kamu tidaklah mengerti apa itu iman dan apa itu Al-Quran, sehingga kami jadikan dia nur dan kami tunjuki di antara hamba-hamba kami lah, kira-kira seperti itu artinya. Jadi Quran itu sebenarnya qadim. Quran itu tidak yang tertulis itu bukan. Makanya di dalam syairnya Gus Dur itu kan sering kita dengar Al-Quran qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis iso diwaca. Lah itu maksudnya Al-Quran qadim itu sesuatu yang turun dari Allah itu sendiri. Nah, makanya jangan heran mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab, karena Nabi Muhammad itu dulu orang Arab, sehingga itu pun Al-Quran yang turun lewat Nabi Muhammad itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berbeda dengan Injil yang memakai bahasa Ibrani atau dengan Torah misalnya, itu juga dengan bahasa kaum itu sendiri, maksudnya bahasa pembawanya. Nah, yang mestinya kita cari itu adalah Al-Quran yang qadim itu. Mengapa? Karena Al-Quran yang mushaf itu, yang kata Rasul yang tadi dalam hadis itu tadi, itu tinggal tulisannya saja ya, karena tulisan itu akan multi tafsir sehingga ruhnya tidak ada.
karena ruhnya tidak ada, Al-Quran itu menjadi bahan untuk penghakiman, untuk menghakimi, untuk mencari pembenaran dan lain sebagainya. Jadi esensi fungsi daripada Al-Quran yang tadinya diturunkan sebagai petunjuk, itu malah justru dijadikan sebagai alat. Nah, selanjutnya setelah masjid, Al-Quran, nah, iman. Banyak sekali orang yang beriman tetapi iman tidak sampai kerongkongan. Itu yang bahaya. Berarti omong-omong tok, cuman bilang aku iman, aku percaya, tapi itu omong kosong. Karena secara praktek ia tidak mempraktekkan iman itu. Padahal iman itu adalah membenarkan di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan lisan, dan perbuatannya pun mencerminkan orang beriman yang mewakili, makanya sebagai support. Jadi ketiganya ini antara hati, mulut, kemudian dengan ini itu sinkron. Karenanya iman itu di dalam As-Surah 52 tadi juga bukan yang diucapkan aku beriman, itu bukan, tetapi ia adalah nur. Nur itu istilah zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin ada istilah yang lebih baik, entah gelombang atau apa. Tapi intinya itu, karena itu kodim, jadi tidak bisa dibahasakan dengan bahasa yang pas gitu ya. Itu tentang iman. Nah, kemudian lagi akan datang suatu masa di mana fitnah. Nah, fitnah itu datang dari ulama-ulama yang dikatakan di sini ulama su. Ya. Mereka cuman omong doang, cuman mengatakan, tapi secara praktikal tidak bisa mempraktekkan itu. Nah, makanya semua ini tentang agama ini sebenarnya adalah tentang metodologi. Jadi untuk mempraktekkan Al-Quran itu kita harus memakai metodologi, memakai cara, tidak asal baca kemudian dipahami sendiri, tidak bisa. Walaupun misalnya kita membaca kitab-kitab tafsir, sama saja tafsir itu sesuai dengan ininya penafsirnya. Makanya jangan heran ketika ada dalam satu ayat itu kemudian ada beberapa tafsir. Itu sangat biasa karena memang tafsir itu selalu dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan. Nah, karenanya untuk beragama yang secara mutlak, maka temukanlah guru pembimbing ruhani. Nah, itulah yang nantinya akan membimbing kita untuk menjalani ibadah, menjalani agama, menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang memang turun dari sana, yang mutlak itu tadi. Dan ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah bagi nantinya yang ingin mencoba belajar atau serius belajar, nanti bisa menghubungi nomor admin Ilahi Anta Maksudi Wadidaka Madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.